Halo semuanya, selamat datang di penelusuran kita kali ini. Pernah nggak sih kalian mikir kalau kita mau ketemu alien yang super cerdas, kita nggak perlu repot-repot lihat keluar angkasa? Serius, makhluk yang paling mendekati wujud alien itu sebenarnya udah ada tepat di planet kita. Diam-diam bersembunyi di kedalaman samudra. Yuk, kita bakal ngebahas soal gurita. Oke, di pembahasan kali ini kita bakal menyelami rahasia makhluk aneh tapi nyata ini. Kita akan bahas tuntas mulai dari anatomi mereka yang kayak alien, gimana cara pikiran mereka bekerja, yang mana, spoiler sedikit, nggak cuma di kepala aja, kemudian kemampuan menyamar mereka yang luar biasa, siklus hidupnya yang agak bikin sedih, sampai akhirnya apa sih hubungannya biologi sekeren ini dengan kita sebagai manusia? Langsung aja yuk kita mulai. Kita masuk ke bagian pertama, anatomi alien. Dan percaya deh, struktur tubuh yang bakal kita obrolin ini benar-benar lebih cocok masuk ke dalam novel fiksi ilmiah ketimbang ngebahas hewan yang biasa kita temui di dasar laut. Coba bayangin rentang ukurannya yang ekstrem banget. Di satu sisi, ada spesies namanya Octopus wolfi, yang ukurannya bahkan lebih kecil dari kuku jari tangan kalian, beratnya nggak nyampe 1 gram. Tapi di sisi lain, ada gurita Pasifik raksasa. Lengan-lengannya kalau dibentangkan bisa sampai 9 meter dan beratnya seukuran manusia dewasa. Tapi nih yang paling gila, nggak peduli mereka segede mobil atau sekecil jempol, semuanya tuh punya perangkat keras internal yang persis sama. Dan perangkat kerasnya itu bener-bener aneh. Salah satu keanehannya ada di angka ini. 3. Ya, mereka punya 3 jantung. Bayangin, 3 jantung di dalam satu tubuh. 2 jantung, yang disebut jantung brankial, tugasnya khusus memompa darah melewati insang buat ngambil oksigen. Nah, 1 jantung lagi, jantung sistemik, yang kerja keras mendistribusikan darah segar itu ke seluruh tubuhnya. Perbandingan ini benar-benar nunjukin seberapa jauh bedanya biologi kita sama mereka. Kita manusia punya darah merah berbasis zat besi dan cuma butuh 1 jantung. Sementara gurita, biar bisa bertahan hidup di laut dalam yang super dingin, mereka berevolusi dengan darah yang warnanya biru dan berbasis tembaga. Bener-bener kayak alien kan? Nah, zat yang bikin darah mereka berwarna biru ini namanya hemosianin. Hemosianin ini emang jago banget ngikat oksigen di perairan laut dalam yang dingin. Tapi, ada harga yang harus dibayar. Protein ini bikin darah gurita jadi kental banget. Ibaratnya mau mompa cairan sirup kental ke seluruh tubuh, pastinya butuh tekanan yang luar biasa besar. Dan ya persis karena alasan itulah mereka butuh sistem estafet 3 jantung tadi. Terus gimana hubungannya sama cara mereka bergerak? Gini, kalian pasti pernah lihat gurita nyemprotin air terus melesat kenceng, kayak roket buat kabur dari predator kan? Namanya propulsi jet. Tapi bagian krusialnya ada di sini. Saat mereka menekan otot buat nyemburin air itu, tekanan yang saking masifnya malah menjepit pembuluh vena mereka sendiri dari luar. Dampaknya, jantung utama mereka berhenti berdetak. Maksud saya, benar-benar berhenti total. Secara harfiah, setiap kali mereka ngejet, mereka ngalamin henti jantung sesaat. Nggak masuk akal kan? Karena berenang bikin jantung utama mereka berhenti dan ngebatasin kulit tipis mereka nyerap oksigen, gurita jadi gampang banget capek kalau harus berenang jauh. Makanya, kalau kalian perhatiin, mereka jauh lebih suka diam bersembunyi atau ngerangkak pelan-pelan aja di dasar laut pakai lengan-lengan mereka. Jauh lebih hemat energi. Oke, lupain bentar soal sistem peredaran darahnya yang gila tadi. Kita lanjut ke bagian 2, pikiran yang terdistribusi. Soalnya, cara gurita ini mikir dan memproses sekitarnya itu benar-benar terdesentralisasi. Beda total sama apapun yang kita tahu. 500 juta. Itu jumlah neuron yang ada di dalam tubuh seekor gurita. Angka ini luar biasa karena ngasih mereka kapasitas otak yang kira-kira setara sama kecerdasan anjing peliharaan di rumah. Nggak heran mereka disebut sebagai salah satu invertebrata paling pintar di planet ini. Tapi coba lihat distribusinya. Beda sama kita yang otaknya numpuk di kepala, 2/3 atau sekitar 67% dari neuron gurita itu nyebarnya justru di serabut saraf ke-8 lengannya. Bayangin aja, ini artinya setiap lengan tuh kayak punya otaknya sendiri. Lengan-lengan ini bisa ngerasain apa yang mereka sentuh, ngambil keputusan sendiri, bahkan agak ngeri sih kalau lengannya putus pun lengan itu masih bisa gerak sendiri seolah punya pikiran otonom. Jaringan saraf yang nyebar kemana-mana ini yang bikin mereka bisa ngelakuin hal-hal luar biasa. Gurita bisa mecahin jalan keluar dari labirin, kabur dari akuarium yang tertutup rapat, dan yang paling gokil, mereka bisa pakai alat.
Pernah ada yang kerekam kamera lagi ngumpulin 2 belahan batok kelapa. Terus dibawa-bawa di bawah badannya, jalan pelan-pelan kayak pakai egrang buat dijadiin baju zirah atau tempat sembunyi portable. Bayangin, seekor makhluk laut bawa-bawa batok kelapa buat tameng pelindung. Kekuatan otak yang luar biasa ini juga ngendaliin sistem pertahanan mereka, yang bakal kita bahas di bagian ketiga, ahli menyamar. Sistem kamuflase instan yang, jujur aja, mungkin yang paling canggih di alam semesta. Di bawah lapisan kulit mereka tuh ada ribuan sel pengubah warna spesifik. Namanya chromatophora, iridofora, dan leukophora. Dengan ngendaliin otot-otot di sekitar sel pigmen ini, gurita bisa ganti warna tubuhnya seketika. Maksudnya, bener-bener dalam sekejap mata. Mereka bisa bikin pola ilusi optik kayak awan yang lewat buat ngelabuin mangsa. Atau, ini yang lebih gila, mengubah tekstur kulitnya jadi bergerindil biar persis kayak batu karang beralga. Mereka nggak cuma sembunyi di lingkungan sekitarnya, mereka bener-bener berubah wujud menjadi lingkungan itu sendiri. Nah, kalau misalnya penyamaran tingkat dewa ini kebetulan ketahuan, santai, mereka masih punya banyak senjata rahasia. Mulai dari nembakin tabir asap dari tinta melanin pekat yang bikin predator buta arah, atau merelakan lengannya putus buat ngecoh musuh. Bahkan saking lenturnya, ada jenis gurita penyamar yang bisa meliuk-liuk niruin hewan laut beracun kayak ular laut. Oh ya, ngomong-ngomong soal racun, semua gurita itu berbisa loh. Tapi ada satu yang racunnya mematikan buat manusia, yaitu gurita cincin biru. Kecil banget ukurannya, tapi gigitannya bisa bikin kita gagal napas. Sayangnya, sehabis kita bahas semua keajaiban evolusi dan kecerdasan mereka tadi, kita harus masuk ke bagian keempat, siklus hidup yang tragis. Iya, makhluk sehebat ini ternyata dikejar sama bom waktu biologis. Kenyataan pahitnya ada di konsep biologi bernama senescence. Gini, gurita itu cuma berkembang biak sekali seumur hidupnya. Begitu kelar bereproduksi, ada kelenjar di otaknya yang memicu penurunan sel secara drastis dan super cepat. Ini bukan sekedar proses penuaan biasa ya, ini ibarat tubuhnya sengaja diprogram buat hancur. Induk gurita bakal berhenti makan total dan perlahan-lahan tubuhnya layu dan mati saat dia setia menjaga telur-telurnya sampai menetas. Ini tuh ironi yang menyedihkan banget. Coba pikir, di satu sisi kita punya makhluk dengan otak super cerdas. Bisa pakai alat, mecahin teka-teki, bahkan punya kepribadian yang beda-beda tiap individunya. Tapi di sisi lain, umur mereka benar-benar pendek. Kebanyakan spesies mentok cuma hidup sampai 4 tahun, bahkan kurang. Alam ngasih mereka kecerdasan yang luar biasa. Tapi sayangnya, nggak ngasih mereka waktu yang cukup buat menikmatinya atau mengajarinya ke generasi berikutnya. Untuk menutup penelusuran ini, di bagian kelima kita bakal ngelihat hubungan dengan manusia. Gimana sih sejarah interaksi dan ketertarikan kita terhadap biologi alien ini dari masa ke masa? Buat benar-benar paham koneksi kita harus tarik mundur garis waktunya. Kapan sih terakhir kali kita punya nenek moyang yang sama dengan gurita? Jawabannya, lebih dari 1,5 miliar tahun yang lalu. Waktu itu, nenek moyang kita mungkin cuma cacing laut sederhana yang belum punya otak kompleks. Ini berarti kecerdasan luar biasa yang dimiliki gurita saat ini itu berevolusi sendiri, benar-benar terpisah dari jalur evolusi mamalia. Makanya saya bilang, ini tuh ibarat kita nemuin bentuk kecerdasan alien yang kebetulan numpang lahir di planet yang sama. Fakta menariknya, manusia udah terpesona sama kemampuan luar biasa ini sejak ribuan tahun lalu. Bayangin aja, Aristoteles, filsuf Yunani kuno yang legendaris itu, udah nyatet soal kemampuan gurita berkamuflase, jauh sebelum kita punya mikroskop buat ngelihat sel-sel warna mereka. Daya tarik makhluk yang nyaris magis ini emang sekuat itu. Dan sampai hari ini, jejak mereka ada di mana-mana. Dari seni kuno yang menginspirasi mitos monster laut kayak Kraken sang penenggelam kapal, makanan lezat di berbagai belahan dunia, sampai hal yang lebih modern. Karena saking pintarnya mereka, para ilmuwan sekarang memperlakukan gurita dengan standar etika penelitian yang biasanya cuma dipakai buat hewan bertilang belakang. Bahkan nih, sistem saraf di lengan mereka yang bisa gerak otonom itu sekarang lagi diteliti gila-gilaan buat jadi cetak biru teknologi robot otonom masa depan yang kita kenal sebagai soft robotics. Nah, sebelum kita benar-benar selesai, saya mau ngajak kalian merenung sebentar. Kalau ada makhluk yang secara biologis seaneh ini, tapi bisa punya kemampuan berpikir dan memecahkan masalah yang begitu dalam, ini pastinya menantang asumsi kita selama ini kan? Apa yang gurita ajarkan ke kita tentang keragaman kecerdasan di bumi ini? Mereka adalah bukti hidup bahwa alam menyimpan misteri yang sangat luas tepat di halaman belakang kita sendiri. Terima kasih udah ngikutin penelusuran kita kali ini dan sampai jumpa di eksplorasi selanjutnya.